wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Salatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabili rahman, amma ba'd. Yang terhormat Ketua dan Pengurus Masjid Al-Ittihad, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Ittihad yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita malam ini, marilah dengan seksama kita memanjatkan doa. Yang pertama, semoga Bapak Ibu yang hadir dalam majelis Quran malam ini beserta keluarga di rumah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, kebahagiaan lahir batin, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan, dan lain-lain. Yang kedua, kita berdoa buat keluarga besar Al-Ittihad, keluarga Bapak Ibu yang hari ini sedang sakit. Kita doakan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Menghantarkan doa itu, marilah kita bacakan lebih dahulu Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik, wa akhrij alayna min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi, waftah alayna abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin, wanshur alayna rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wasallim jama'atana wa bil khusus jama'ah Masjid Al-Ittihad min afati dunya wal akhirah, wa la taslub waqtan naza' imanana, wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna, warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka shifaan ajilan wa sihhatan tamman lana wala siyama jamaah Masjid Al-Ittihad. Isfi'na ya syafi, isfi'hum ya syafi, antas syafi, la shifa'a illa shifa'uka ya Allah, shifa'an la yughadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di Masjid Al-Ittihad yang kita hormati ini. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada Bapak Ibu yang dengan tulus, serius, sungguh-sungguh belajar Quran. Saya berdoa semoga semua yang hadir beserta keluarga di rumah Allah masukkan ke dalam surga, diberi badan yang sehat, umur yang panjang, iman yang kuat, ibadah yang giat, rezeki yang luas, hidup yang berkah, keluarga yang sakinah, bisa husnul khotimah. Malam ini kita akan mengkaji surah Al-Humazah, surah yang masyhur setiap hari dibaca dalam sholat maupun di luar sholat. Surat ini akan membicarakan perilaku manusia, katanya, ya, dalam ilmu sosial disebut human behavior. Apa perilakunya? Orang yang suka mengumpat dan suka mencela, nasibnya akan celaka. Di dunia celaka, di akhirat binasa. Nah, buat apa belajar ini? Supaya kita tidak seperti itu. Baik, kita lihat sekarang. Kajian Quran selalu up to date.
Kenapa? Karena Quran itu tidak pernah diragukan keasliannya. Dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Inilah kitab suci Al-Quran yang tidak ada keraguan barang sedikit pun di dalamnya. Diturunkan untuk menjadi pedoman bagi orang bertakwa. Kata kita. Mari kita simak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wail itu ucapan dalam bahasa Quran untuk menyebut ketidaksukaan. Atau dia teman celaka lah. Siapa yang celaka? Likulli humazatin. Setiap orang yang suka mengumpat. Suka ngumpat orang, suka nyeritain orang, ngerasa diwong. Lumazah dan suka mencela. Nah, itu makna terjemahnya. Ada juga yang memahami Wail itu nama neraka Jahanam. Jadi di neraka itu ada satu kawasan disebut Wail. Jadi Wailul likulli humazatil lumazah. Neraka Wailah disediakan bagi orang yang suka mengumpat dan mencela. Di Mekah ada orang yang punya sifat seperti ini. Nanti kita lihat tafsirnya. Siapa dia? Alladzi jama'a malan wa'adadah. Orang ini punya sifat senang mengumpulkan harta. Harta dikumpulkan sebanyak-banyaknya, dapat hitung simpan, dapat hitung simpan. Dihitung lagi, disimpan lagi. Gitu. Kenapa? Yahsabu anna malahu akhladah. Karena orang ini menganggap, katanya, dengan harta itu dia bakal abadi. Gitu. Pertanyaan, apa benar anggapan seperti itu? Gitu. Apa iya harta bisa mengabadikan hidup manusia? Gitu. Kalla, bukan begitu kata Allah. La yumbadzanna fil hutamah. Orang itu kata Allah akan kami masukkan dengan paksa ke dalam neraka hutamah. Gitu. Pada ayat kelima, Allah mengajukan pertanyaan. Wa ma adraka mal hutama. Tahukah kamu katanya, apa itu neraka hutama? Gitu. Jadi kalau di Quran, kita sering membaca Quran, ada kalimat tanya. Kalimat tanya bukan karena Allah nggak tahu. Ada kalimat tanya yang isinya adalah menegaskan. Ada kalimat tanya yang isinya adalah melarang. Tahukah kamu apa neraka hutama? Asal kalian tahu saja, katanya. Siapa saja yang suka mencela dan suka mengumpat orang, tempatnya di neraka hutama. Seperti apa neraka hutama? Narullahil muqadah. Api yang menyala-nyala tak pernah berhenti. Ya, bergejolak terus-menerus setiap saat. Seperti apa neraka utama yang bergejolak terus katanya? Allati tattali'u 'alal afidah, yang dapat menembus, membakar jantung hati manusia. Allah menyebutkan afidah, tidak menyebutkan allati tattali'u 'alal qulub. Enggak. Nanti kita bahas bareng sedikit. Apa bedanya hati dengan afidah? Gitu. Innaha, sesungguhnya neraka itu katanya, alaihim mu'sadah fi amadim mumaddadah. Orang yang masuk ke sana akan ditempatkan di tempat yang begitu panas, yang tertutup dan diikat katanya di sebuah tiang yang sangat menyakitkan. Sampai situ makna terjemahnya. Sekarang kita lihat. Menurut tafsir Jalalain, ya kita banyak punya tafsir. Ada tafsir klasik, tafsir modern, ada tafsir kontemporer. Jalalain termasuk tafsir yang klasik, yang lama. Meskipun lama, dia punya keunggulan. Tafsir Jalalain memberi wawasan pada kita, makna tafsir Quran juga makna bahasanya, sekaligus makna qiraatnya. Itu kelebihannya.
Tafsirnya singkat, tapi mewakili banyak pandangan. Gitu. Jadi buat kalangan pemula, tafsir Jalalain cukup standar. Gitu. Kata Imam Jalalain, ayat ini turun berkenaan dengan orang yang sering menggunjing Nabi. Gitu. Suka nyeritain Nabi. Udah nyeritain jelek-jelekin Nabi gitu, di Mekah. Gitu. Bukan cuma Nabi yang digunjing, tapi juga orang-orang beriman. Seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab. Gitu. Kita lihat lagi. Siapa? Mereka itu katanya. Mereka adalah musyrikin Mekah. Katanya. Orang-orang musyrik di Mekah. Lebih jelas siapa lagi? Abu Jahal, Abu Lahab. Gitu. Abu Lahab bukan orang lain. Paman Rasulullah. Karena ayahnya Rasulullah punya adik Abu Lahab. Gitu. Sayang Abu Lahab tidak beriman. Gitu. Tidak suka dengan Rasulullah. Dan senang menggunjing Nabi Muhammad. Abu Lahab hartanya banyak. Tapi hartanya dipakai buat ngasih orang, agar orang yang dikasih itu musuhin Nabi. Asal ketemu orang kasih uang. Maki-maki Muhammad no katanya gitu. Asal ketemu orang kasih lagi uang. Musuhin Muhammad gitu. Begitu juga Abu Jahal. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab adalah orang yang disebut oleh Allah orang yang humazah dan lumazah, suka mengumpat dan suka mencela. Siapa lagi mereka? Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini majikannya Bilal. Walid bin Mughirah termasuk juga orang-orang yang disebut humazah lumazah, suka mengumpat dan suka mencela. Siapa Walid bin Mughirah? Orang ini sangat mahir menguasai bahasa Arab. Kalau ketemu orang pantun gitu. Kalau ketemu orang berpantun, berpuisi. Nanya, berapa harganya nih? Panjang ceritanya. Cuma naik berapa duit gitu. Saking pintarnya dia memainkan bahasa Arab itu. Itu sebabnya dalam banyak momen Walid bin Mughirah sering kali dijadikan juri bicara penggede Quraisy Mekah. Kalau udah nemuin Nabi Muhammad, dia yang bicara. Gitu. Nah, 4 orang ini, Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Walid bin Mughirah, itu disebut orang yang humazah lumazah, suka mengumpat, suka mencela. Gitu. Baik, Bapak lihat di ujung dibilang wallahu a'lam, cuma Allah yang tahu. Ini bentuk sikap rendah hati. Pentafsir itu manusia, karenanya dia menutup informasi dengan kata wallahu a'lam, cuma Allah yang lebih tahu katanya. Kita lihat lagi, kita bahas ayat demi ayat. Wail, celakalah katanya. Kata wail merupakan kata siksaan, umpatan, ancaman, dan kerasnya azab. Wailaka, orang Arab itu kalau marah sama orang, wailaka, celaka kau kata gitu. Kalau lebih kasar, mampus lu. Gitu. Kalau orang fuck you, gitu. Nah, itu wailaka gitu. Ada pendapat yang mengatakan wail itu nama sebuah lembah di neraka jahanam. Jadi kalau keduanya itu jadi satu, celakalah bagi orang yang suka mengumpat dan mencela, dan tempatnya adalah di neraka jahanam. Gitu. Ayat ini bersifat informatif, tetapi isinya melarang. Katanya. Dia ngasih tahu, gitu. Tapi ngelarang, jangan seperti ini. Gitu. Mengumpat dan mencela orang ini adalah perbuatan tercela yang wajib dijauhi. Gitu. Jelek, Pak. Al-ghibah asyaddu minaz zina, kata Nabi. Mengumpat, ghibah, gosip itu lebih keras dosanya dibandingkan zina. Kalau gitu gimana? Diminta berdasarkan ini kemampuan kita ngerem, gitu loh, mengendalikan diri. Gitu. Kenapa nggak boleh mengumpat? Karena tidak sesuai dengan akhlak Islam.
Kalau saya tahu kekurangan bapak ini, sikap yang paling elegan, saya tutupi kekurangannya. Gitu. Dan saya berusaha untuk memperbaiki bapak ini. Gitu. Dengan apa? Saya ngomong empat mata, saya jelaskan kepada bapak ini, yang begini pak, gini pak. Gitu. Kedengeran ya? Jadi kalau gitu gimana? Kalau kita menceritakan keaiban bapak ini, enggak menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. Gitu. Memperluas kerusakan itu kepada orang lain. Gitu. Karena itu riba, gosip, nyela orang nggak boleh. Gitu. Apa contohnya orang suka menyela orang lain? Gitu. Gitu. Bapak tinggal di mana Pak? Kemanggisan. Kan? Di mana? Komplek DPR. Saya punya teman Pak di situ. Siapa sih? Dia sih nggak ada apa-apanya. Dia sih boleh direkan, boleh enggak, katanya gitu. Dia sih recehan. Ngomong begini nyela. Gitu. Itu taskhir, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Manusia mesti diposisikan pada posisi yang terhormat. Kecuali kalau terbukti dia salah. Dan itu yang menetapkan salah pengadilan. Gitu. Kita tidak pada posisi menilai orang. Gitu. Kedengeran ya? Kayaknya ada yang ngaji itu ya. Baik. Kalau begitu gimana? Yang pertama kita simpulkan ayat pertama ini. Jangan suka ngumpat. Jangan suka nyela. Setuju nggak? Misalnya Bapak ini saya tahu. Seburuk-buruknya Bapak ini pasti ada kelebihannya. Bapak ini saya tahu. Sekurang-kurangnya Bapak ini pasti ada keutamaannya. Yang saya nggak punya. Gitu. Yang dilihat keutamaannya bukan keburukannya. Gitu. Kalau keburukannya diceritain, semua orang nggak buruk dong. Gitu. Nggak menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. Kita lanjut lagi. Humazah, kita dalami sekarang. Artinya mencela manusia dengan isyarat. Gini, lihat Muhammad no, gitu. Ya. Kalau Nabi Muhammad lewat, orang macam Abu Jahal, Abu Lahab suka matanya, gitu. Itu mencela dengan perbuatan, dengan isyarat katanya. Lumazah mencela dengan ucapan. Jadi kalau dengan gerakan mata, dengan gerakan badan, itu namanya humazah. Kalau dengan ucapan, lumazah. Gitu. Soalnya kamu nggak selevel sama saya. Gitu. Ada lagi, orang jelek masih hidup nih. Gitu. Udah jelek miskin lagi, itu mencela tuh. Gitu. Kalau gitu gimana? Nggak boleh. Sejelek-jeleknya orang dia manusia, mesti dihormatin. Kenapa? Karena menghormat manusia sama dengan menghormat Allah. Memuliakan manusia sama dengan memuliakan Allah. Gitu. Karena itu tidak pada posisi bersikap pejoratif. Merendahkan orang, menghina orang, itu bukan akhlak yang bagus. Gitu. Terus janganlah mencela manusia katanya. Mencela hewan aja nggak boleh dalam Islam. Saya pernah cerita sini ya. Nabi Nuh pernah keluar dari rumahnya, jalan. Di tengah jalan ketemu ada anjing. Anjing semua badannya, tangan, kakinya tuh korengan. Bapak tahu koreng nggak? Kok badannya, muka, tangan, kaki korengan. Kakinya pincang satu. Gitu. Nabi Nuh ketika ngelihat ada anjing macam itu, ngomong, alangkah buruknya kau anjing. Gitu. Kalau bahasa sini, jelek amat lu anjing. Gitu. Jelek anjing lagi. Gitu. Terus Allah ingin mendidik Nabi Nuh. Bagaimana mendidiknya? Itu anjing tiba-tiba bisa ngomong. Sambil ngangkat kakinya, nunjuk gini. Engkau telah menghina Allah, katanya. Aku buruk rupa dan tampilan ini karena Allah. Nabi Nuh begitu dengar begitu, tuh anjing ngomong, teriak dia sekuat-kuatnya.
menjerit sekuat-kuatnya, menyesal gitu. Kenapa? Karena telah menghina ciptaan Allah. Menghina ciptaan Allah sama dengan menghina Allah gitu. Jadi kalau gitu gimana? Sejelek apapun manusia kita mesti hargai, mesti ada bagusnya orang ini gitu. Kalau menghina hewan aja nggak boleh, apalagi menghina manusia. Kalau gitu gimana? Hidup rukun, guyup, setuju nggak? Itu akan terbangun kalau sikap menghargai, hargai satu yang lain, saling menghargai dengan yang lain. Gitu. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Atau kalau pakai bahasa yang lebih Islam ingin membangun masyarakat yang apresiatif, menghargai orang lain. Peran seperti apapun yang dimiliki orang mesti dihargai. Bukan sikap pejoratif, merendahkan orang. Nah, sikap pejoratif itu mencela, menghina, ngatain, itu sikap orang-orang kafir musyrik. Gitu. Baik, kita lanjut lagi. Sifat mengumpat katanya. Dan menggunjing orang adalah sikap pejoratif yang tidak layak bagi manusia. Sifat yang indah dan dibangun adalah sikap apresiatif. Islam itu Pak. Bapak masih ingat ya. Kalau dalam ilmu tauhid, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa segala puji bagi Allah? Karena semua pujian hakikatnya milik Allah. Para ulama ahli ilmu tauhid mengatakan pujian ada 4. Kita tulis saja ya, biar ada kata Pak Ivan ketika saya suruh nulis nih. Ya. Alhamdulillah itu segala puji untuk Allah lillah. Kenapa segala puji? Karena pujian ada banyak. Kalau pujian di dunia ini kita sederhanakan, ada puji hadis alal hadis, makhluk memuji makhluk. Bapak pulang dari Masjid Al-Ittihad, ngeliat istri bapak cantik, bapak bilang, cakep amat kamu. Ada nggak gitu? Udah lama kan nggak pernah gitu ya. Bapak pulang dari masjid, istri bapak udah jandan, udah cakep amat lu gitu. Kalau pakai bahasa Kemanggisan. Gitu. Ngomong begitu itu kan memuji istri. Menurut ilmu tafsir, bapak sedang memuji Allah. Kemuji Allah. Istri bapak cantik malam itu karena taufik dari Allah. Suami kamu pulang nih dari masjid, dandan dong gitu. Jadi bapak kalau memuji orang sama dengan memuji Allah gitu. Sama, kalau kita menghina orang sama dengan menghina Allah. Makanya masih ingat waktu kita ngaji kapan gitu, ketika Imam Ghazali ditanya kenapa sebabnya dia diampuni dosanya. Sebabnya sederhana, Imam Ghazali nggak jadi mencelupkan penanya ke dalam tinta, kan dalam tinta ada lalat yang tercebur. Diangkat lalat itu, dikeringin, suruh terbang lagi kembali ke habitatnya. Karena cintamu dan hormatmu kepada makhluk yang paling kecil, engkau aku ampuni katanya. Kenapa? Imam Ghazali bukan lihat lalatnya, Allahnya gitu. Ini biar kecil, ini ciptaan Allah. Sekecil apapun ciptaan Allah, orang nggak bisa meniru. Nggak ada orang bisa bikin sayap nyamuk, nggak ada orang bikin sayap lalat. Jadi memuliakan hewan sama dengan Allah, sama itu. Jadi kalau kita suka bersikap merendahkan orang sama dengan merendahkan Allah. Gitu. Ada yang kedua, puji Khalik kepada makhluk. Allah memuji manusia. Ada nggak Allah memuji manusia? Ada. Satu-satunya manusia yang dipuji Allah, Nabi besar Muhammad SAW.
124.000 cuma Nabi Muhammad. 313 surah cuma Nabi Muhammad yang dipuji Allah. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya dalam diri engkau ya Muhammad ada akhlak dan budi pekerti yang sangat luhur. Nabi Muhammad dipuji Allah karena Allah menjadikan Nabi Muhammad bagus, Allah yang bikin. Jadi sudah dua ini kembalinya pada Allah. Yang ketiga, ya, puji makhluk kepada Khalik. Bapak tadi maghrib Allahu Akbar, entar isya Allahu Akbar, subuh Allahu Akbar, kapanpun Allahu Akbar. Artinya apa? Abadi dia, itu milik Allah. Yang keempat ada puji Khalik kepada Khalik. Allah muji dirinya. Apa ada Allah muji dirinya? Ada. Innahu kana tawwaba. Ada kan? Sesungguhnya dia maha penerima taubat. Allah muji dirinya tuh. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dari semua pujian ini kembalinya kepada Allah. Pantas sebut alhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah. Gitu. Berkaca dari cara berpikir seperti begini, menghina orang sama dengan menghina Allah. Gitu. Kedengeran nggak? Meskipun niatnya bercanda, tapi nggak bagus. Masih hidup lu orang jelek, gitu. Udah jelek miskin lagi lu, gitu. Nah, ngomong begitu maksudnya bercanda, menyolotin. Mungkin sekali-sekali dia nggak marah. Kalau keseringan marah dia. Gitu. Jadi kalau gitu mana? Menghargai. Nabi Muhammad kalau ketemu orang, assalamualaikum, salaman. Yang disalami minta dilepas baru lepas. Gitu. Nggak ada tuh ketemu dengan ngomongan yang merendahkan. Gitu. Diapresiasi. Jadi sikap yang bagus, sikap apresiatif. Nah, kita lanjut lagi. Di antara sifat para pengumpat pengunjing lagi penjara adalah seperti disebutkan dalam ayat berikut ini. Kita lihat ya. Ya. Cara yang kedua, ayat kedua. Ya. Tidak ada maksud selain mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Alladzi jama'a malau wa'adada. Dapat harta, dapat hitung simpan, dapat hitung simpan, gitu. Nggak ada keinginan berbagi, gitu. Tidak ada keinginan memberi, gitu. Tidak ada keinginan berzakat, bersedekah. Ini orang-orang macam tadi, empat tadi itu. Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf. Kaya. Bapak tuh Abu Lahab. Kata Abu Lahab, ya Muhammad, ana zumalin. Saya orang kaya nih, katanya. Kamu tahu nggak kenapa saya nggak mau masuk Islam? Karena kalau saya masuk Islam, Islam akan memperlakukan saya seperti hamba saya. Gitu. Kaya, sombong. Uangnya dipakai buat itu, buat kejahatan. Gitu. Abu Jahal sama. Gitu. Jadi kalau gitu gimana? Ciri orang yang celaka tadi. Nyimpen belum, ngasih nggak mau. Gitu. Tidak suka berinfak di jalur kebaikan. Tidak suka menyambung tali silaturahmi. Kalaupun disambung tali silaturahmi, niatnya bukan karena Allah. Jadi ciri orang yang bakal celaka salah satunya adalah kikir, katanya. Orang-orang semacam ini salah dalam memahami hakikat harta. Kita bahas sedikit. Apa itu harta? Al-mal. Harta. Kata al-mal ini berasal kata mala yamilu mailan. Sesuatu yang kita cenderung pengen memiliki. Mal itu cenderung. Gitu. Kalau Bapak ngelihat orang rumahnya mewah, gitu. Seandainya saya punya rumah macam itu, saya bahagia. Itu harta namanya. Bapak lihat orang punya mobil mewah, gitu. Lamborghini atau lainnya, gitu.
Apalagi? Seandainya punya saya kayak punya gitu, saya bahagia. Itu Lamborghini, rumah mewah, itu harta. Itu almal gitu. Harta dengan sebutan almal ini jama'a ma law wa'ada tadi kan gitu. Ini punya daya laku yang terbatas. Ini terbatas daya lakunya nih. Di mana cuma di dunia aja. Rumah bagus cuma di dunia. Begitu kita meninggal, kita tinggal tuh rumah. Benar nggak? Mobil mewah, paling sampai kuburan. Kita masuk kubur, balik lagi dia ke Pangisan. Yang pakai istri, anak. Jadi punya daya terbatas. Jadi harta dengan sebutan almal ini punya kemampuan terbatas hanya di dunia. Katanya. Nah, Islam meminta kita supaya mentransformasi dari al-mal menjadi al-khair. Jadi sumber kebaikan. Bapak lihat di Quran. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Apa saja yang kamu lakukan terhadap hartamu, Allah tahu pasti. Allah menyebut harta dengan sebut al-khair. Nah, menurut Quran, harta yang cuma daya terbatas ini mesti ditransformasi jadi ke sini gitu. Jadi sarana kebaikan. Punya mobil pakai buat jemput ustadz, amin. Manfaat. Gitu. Punya harta lebih bagi-bagi. Harta bapak yang sesungguhnya milik bapak bukan rumah yang bagus. Begitu meninggal kita tinggal di rumah. Bukan mobil yang mewah. Begitu meninggal, lepas dengan kita. Gitu. Tapi harta bapak yang sesungguhnya apa? Ma'anfaqta fi sabilillah fahuwa maluk. Apa yang sudah engkau infak itulah hartamu. Yang sudah bapak pakai buat sedekah, pakai buat beli korma, pakai buat beli roti, bagi-bagi jemaah, itu yang bakal ikut. Rumah tinggal, yang pakai anak-anak, istri. Mobil tinggal, tapi harta yang kita pakai buat sedekah itu ngikut kemana kita pergi. Yang mesti dibanyakin yang itu. Amin. Aminnya sedikit yang amin nih. Saya kalau ngomong begini bukan minta disedekahin, bukan. Buat apa bukan buat saya. Ini kita lihat nih. Jadi kemampuan mentransformasi dari sini kemari itulah Islam. Cerdas. Gitu. Kalau yang ini, dia punya daya laku tidak terbatas. Gitu. Punya tanah luas, ya kan? Supaya dia punya daya laku tidak terbatas, wakafkan buat kebaikan. Jadi kalau gitu gimana? Ini dia, al-khair. Gitu. Orang macam Abu Jahal, Abu Lahab, punya harta, cuma sebatas ini dia. Alladzi jama'a malau wa'adada. Dihimpun, dihitung, simpan. Dihitung, disimpan, dihitung, simpan, gitu aja. Nggak ada upaya untuk menjadikan khair itu. Yang bagus, harta itu bisa dimanfaatkan orang lain. Masih banyak Pak, orang yang susah. Dari 8 miliar penduduk dunia, 8 miliar, yang miskin 1,3 miliar, banyak kan? Dunia nih. Jadi banyak sarana buat kita berbuat baik gitu. Ada orang miskin, ada orang fakir, ada orang kaya. Yang mana fakir, mana miskin, mana kaya. Ada sahabat datang nemuin Nabi, ya Rasulullah, alastu min fuqara'il muhajirin. Bukankah si orang fakir di kalangan muhajirin katanya. Muhajirin orang pindah dari Mekah ke Madinah. Apa jawab Nabi? Alaka ta'amun ligat. Apakah kamu punya makanan buat besok pagi? Katanya. Kata Nabi. Orang jawab, qala na'am, punya ya Rasul. Kalau buat besok katanya. Idzan anta minal aghnia. Kalau buat makan besok udah ada hari ini,
kamu kaya. Alhamdulillah. Orang ijtihad bukan buat besok, 15 tahun lagi, 20 tahun masih ada. Jadi jangan ngaku susah gitu. Kalau buat makan besok nggak punya, baru miskin. Apa? Besok makan apa? Nggak tahu. Beras nggak punya, uang nggak punya, miskin. Yang begini Pak, dipedulikan. Gitu. Kalau fakir dengan miskin bedanya. Kalau fakir, penggorengan punya, tapi yang digoreng kagak. Fakir tuh. Kalau miskin, jangan yang digoreng, penggorengnya nggak punya dia. Tuh. Susah banget nih. Nah, kalau kaya, lebih dari cukup. Butuhnya segini, punya segini. Banyak banget. Gitu. Yang ini diminta peduli ke sini. Gitu. Abu Lahab, Abu Jahal nggak peduli dia. Dia tetap pada posisi di sini dia, nggak mau berbagi ke sini. Makanya celaka dia. Gitu. Mudah-mudahan kita selamat ya. Jangan gara-gara harta kita nggak masuk surga. Nabi sholat asar, jadi imam. Begitu salam, tiba-tiba bangun, jalan. Sahabat tercengang, nggak biasa nih. Biasanya habis salam zikir dulu, baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, baca doa. Kali ini begitu salam langsung bangun jalan. Tuh. Ternyata masuk ke rumahnya. Sahabat zikir. Gak lama balik Nabi. Begitu balik, terus Nabi cerita setelah doa. Kata Nabi, zakartu. Saya ketika salam, tiba-tiba saya teringat di rumah saya ada sekerat emas sedikit katanya, yang belum disedekahkan. Saya suruh istri sedekahin. Jangan gara-gara ini kita terhambat masuk surganya Allah. Ya Allah, kedengeran nggak? Bagaimana harta itu bermanfaat buat orang lain? Orang menikmati harta itu. Nah, nanti agama ngasih batasan ya, bahwa kita boleh menggunakan harta kita kalau dalam hukum fikih Islam paling banyak sepertiga. Hadiah, hibah, wasiat, wakaf, sedekah paling banyak sepertiga gitu. Kalau Bapak hartanya ada 60 miliar, paling banyak 20 miliar. Diem aja. Yang 40 kemana? Buat ahli waris gitu. Jadi nggak bisa sembarangan. Memang dibolehkan, diberikan kesempatan untuk memanfaatkan harta itu, tapi paling banyak sepertiga gitu. Baik. Nah, Abu Jahal, Abu Lahab nggak bisa nih, nggak cerdas dia, nggak bisa merubah dari sini ke sini. Nah, beda dengan orang ijtihad. Amin. Ngaji-ngaji ini kan tujuan gitu, supaya nanti kita meninggal ada sesuatu yang kita tinggalkan dan dimanfaatkan orang. Gitu. Wakaf, silakan Pak. Bapak bisa wakafkan harta Bapak buat kepentingan masyarakat umat Islam, jemaah al-Ittihad. Apa nih al-Ittihad perlu apa nih? Saya tutup deh. Gitu. Amin. Selama itu diwakafkan, selama itu ngalir terus pahalanya buat yang wakaf. Meskipun yang wakaf udah meninggal. Gitu. Baik, kita lanjut lagi. Ditransformasikan dari al-mal ke al-khair ini. Ada tujuannya. Jangan lupa nih. Di sini ada ridho Allah nih. Ridho Allah. Merubah dari sini ke sini sesuatu yang cerdas namanya. Tapi motifnya jangan lupa. Bukan karena viral, bukan karena sohor, bukan karena beken, tapi karena ridhonya Allah. Gitu. Baik. Kita lanjut lagi. Alladzi jama'a mala wa adadah. Maksudnya mengumpulkan, menghitung-hitung harta yang membuatnya jadi kikir katanya gitu.
Tidak mau menginfakkannya di jalan Allah, katanya. Mengumpulkan, menghitung harta tanpa disedekahkan adalah sikap keliru. Jadi tiap hari Pak, tiap pagi itu subuh mesti ada malaikat turun ke tempat Bapak. Itu malaikat ngedoain. Ya Allah, katanya, gantilah harta orang ini yang telah digunakan untuk sedekah lebih banyak lagi. Ya Allah, tahanlah harta orang ini karena dia kikir, katanya. Jadi kalau orang rajin bersedekah, rajin berbagi, bukan tambah susah, tambah berkah, tambah kaya. Amin. Bapak tahu Sayyidina Utsman? Utsman bin Affan itu ngasih hadiah sama Nabi 1000 ekor unta. Orang bisa ngasih unta 1000, kaya dong Pak. Dan dia nggak miskin dia. Ini kalau unta 1000 taruh di Itiat, nggak muat tuh halaman tuh, taman tuh. Buat Nabi. Dia nggak takut miskin. Dan ternyata Allah ganti lebih banyak lagi. Gitu. Abdurrahman bin Auf, kaya raya. Tapi dermawan. Gitu. Sebaliknya Abu Jahal, Abu Lahab, pelit, kikir. Gitu. Kaya tapi kikir. Gitu. Kenapa? Karena menurut dia, harta inilah yang akan bisa membuat dia langgeng. Keliru tuh. Gitu. Baik, kita lanjut lagi. Bagaimana kalau kita minum dulu nih? Minum dulu ya. Bapak udah minum belum? Minum dulu ya. Kita minum dulu ya. Biar nggak terlalu serius nih. Kenapa orang macam Abu Jahal, Abu Lahab itu menghimpun harta, menghitung-hitung, simpan, simpan, nggak ada sedekahnya. Ini di pikirannya nih, yahsabu, dia mengira, Abu Jahal, Abu Lahab, anna malahu aklada, hartanya dapat mengekalkannya. Kenapa? Tafsirnya bilang karena tidak cerdas, gitu. Tidak cerdas. Ini terjemahnya kasar ya, apa tafsirnya kasar. Nggak cerdas dia, nggak bisa mentransformasi dari al-mal ke al-khair. Nanggapnya harta itu bukan mengekalkan dia. Sebanyak apapun harta Bapak, ketika nanti kita menghadapi sakaratul maut, harta nggak bisa berperan. Gimana? Orang itu sebelum meninggal ada fase yang paling kritis sampai sakaratul maut. Jadi kalau hidup manusia ini kayak gini, ini lahir, ini mati, ini ada fase sekarat namanya. Ini naza itu dicabut. Pada waktu sekarat, beberapa saat sebelum dia dicabut nyawanya, sekarat itu bisa cepat, bisa sedang, bisa panjang. Yang cepat sekejap, gitu. Yang sedang bisa 11-12 hari. Gitu. Yang lama 8 tahun, 9 tahun. Bapak pernah dengar mantan Perdana Menteri Israel, 9 tahun dia sekarat, nggak mati-mati. Nggak mati-mati dia. Gitu. Ada pangeran di Timur Tengah 1 tahun koma, gitu. Nggak sadar, sekarat ya. Nih kondisi sekarat ini paling kritis Pak. Di mana kritisnya? Pada waktu orang sakaratul maut, dia dalam kondisi antara sadar dengan tidak sadar. Dibilang nggak sadar, masih bisa merespon dia yang luar. Dibilang nggak sadar, dibilang sadar juga nggak penuh gitu. Nah pada kondisi sekarat ini, Syekh Abdul Somad Al-Falembani dalam kitabnya mengatakan dia menghadapi kesulitan yang amat sangat. Kapan? Digoda 2 syaitan. Yang satu setan itu mirip seperti bapaknya. Yang satu setan mirip ibunya, persis mirip. Ngomongnya, gayanya, suaranya. Kata si bapak, kalau kau anak yang soleh ikut bapak nak jadi Yahudi. Gimana Yahudi? Bapak sendirian,
anak istri nggak tahu. Noleh ke kiri, setan berbentuk seperti ibu kita bilang, kalau kamu anak yang soleh ikut ibu nak jadi Nasrani. Mana jawabnya? Istri nggak tahu, anak nggak tahu. Kita sendirian ngadepin itu. Gimana? Kita jawab salah. Kita jawab iya, habis Pak. Seluruh amal Bapak, kalau Bapak bilang, ya saya Yahudi, seluruh amal kita yang haji, yang umrah, yang sedekah, yang macam habis nggak diterima. Nggak dijawab, nggak enak orang tua. Gimana? Nah, pada kondisi seperti itu, harta Bapak yang banyak, deposito yang berlimpah-limpah, nggak bisa dipakai Pak. Kita nggak bisa bilang, ini saya kasih uang nih, jangan ganggu nih. Kata setan, saya nggak doain duit. Jadi gimana? Di sini nih Pak. Bagaimana solusinya? Ketika Bapak diuji oleh dua setan itu, Syekh Abdul Somad Al-Falaman akan mengatakan, orang akan selamat ketika itu kalau dia bisa bilang, La ilaha illallah. Gitu. Begitu Bapak bilang, La ilaha illallah, lari itu setan. Ini orang nggak bisa ditipu nih, gitu. Kalau bahasa kampung nggak bisa dikelecehin. Nah, kemampuan bisa menghadapi sekarat dengan selamat, itulah kecerdasan. Gitu. Bagaimana supaya kita bisa begitu? Gitu. Uang nggak berguna Pak. Mobil bagus nggak ada pengaruhnya, nggak bisa berpengaruh. Rumah mewah nggak bisa nolong. Yang nolong iman di sini. Kalimat apa? Kalimat tauhid. Kalau gitu gimana? Jangan malu mengucapkan kalimat tauhid setiap habis sholat. Amin. Orang boleh bilang bid'ah tuh katanya gitu, ya kan? Ini nyuruh berhenti nih. Kalau ada hadisnya nggak bid'ah. Ada hadisnya ada ayatnya malah tuh. Surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha. Quran tuh Pak. Ketahuilah bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Gitu. Ada hadisnya ada. Kata Nabi, ya Abu Dzar, hai Abu Dzar, jadid imanaka biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Gitu. Orang mau ngomong apa kan nggak ada urusan. Yang akan menghadapi setan itu kita nanti. Tausiahnya, jangan malu baca itu. Amin. Kita akan menghadapi sendiri itu. Kalau Bapak udah biasa mengucapkan kalimat tauhid, begitu digoda syaitan, dengan lancar kita mengucapkan kalimat selamat Bapak. Jadi keliru nih pahamnya Abu Jahal. Dianggap harta bisa mengekalkan, nggak bisa. Yang mengekalkan kita iman, amal soleh. Amin ya. Saya udah aja nih. Kata Pak Ivan tadi di mobil, Pak Ustadz kalau nggak kelar dia diterusin bulan depan. Gitu. Saya bilang ntar lama-lama bosan orang. Nanti kita bicarakan ya. Gitu. Sampai sini dulu ya. Bapak lihat Pak, kekikiran merusak. Merusak apa? Merusak kebaikan. Ada komanya Pak? Ada nggak komanya? Kebaikan menambah umur. Gitu. Gimana nalarnya? Kalau kekikiran merusak, gitu, kan ada hadisnya. Gitu. Ada dua potong kalimat ya. Kalau orang kikir, merusak amal kebaikannya. Gitu. Kalau orang berbuat kebaikan, seolah umurnya panjang, gitu. Saya pernah ke London ya. Waktu di London saya pernah mampir ke
rumahnya William Shakespeare, seorang pujangga Inggris terkenal itu. Saya masih ingat tulisannya dia. The time of life is short, katanya. To spend that shortness basically is with long, katanya. Hidup ini sebentar, katanya. Tapi memanfaatkan yang sebentar itu untuk berbuat kebaikan, yang sebentar terasanya lama. Jadi kalau Bapak isi umur Bapak dengan kebaikan, itu nambah umur. Apanya nih? Gini. Ini kalau ditanya, Bapak mau hidup berapa tahun, Pak? 100 ya? 100 ya? Ini dunia dibagi akhirat 100 tahun, bagi tidak terhingga. Ini 100 per tidak terhingga 0. Betul nggak? 0,00000 panjang. Gitu. Apanya artinya? Umur di dunia tidak ada maknanya di akhirat. Orang yang cerdas, kalau ngikutin Quran, dia mesti ngerubah tuh. Yang cuma 100 tahun, nilainya sama dengan tidak terhingga. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Nah, kalau kepengen ini jadi tidak terhingga per tidak terhingga sama dengan 1. 1 itu signifikan, bermakna. Nah, umur 100 tahun, tapi isinya kebaikan semua. Bangun tidur berbuat baik, sampai mau tidur lagi, nilainya saya dengan ini. Itu yang disebutkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Gitu. Gitu Pak. Jadi ada komanya. Ada kan? Gimana nih? Cukup dulu ya? Ini ngaji-ngaji begini emang ya, kalau sebulan sekali kayak lama banget ya. Baik, nggak apa-apa. Baik, kita nanti Bapak aja pengurus masjid aja bicarakan ya. Gitu. Bagaimana solusinya? Gitu. Jangan bilang ngaji sama dia kata tafsir nggak khatam-khatam. Kita nyari bukan nyari khatam. Kalau khatam 6.000 ayat, kapan khatamnya? Kalau cuma sekali ngaji 3 ayat sebulan, gitu. Sampai meninggal juga nggak khatam dong. Gitu. Oke ya, baik. Kita baca doa. Semua yang hadir, keluarga di rumah sehat, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, bisa husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafiu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alayna bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.